mempersiapkan armadanya kira-kira itu mampu atau enggak, karena di sini ada canter, jadi yang akan saya sampelkan untuk canter ya, Ocam. Yang pasti pertama pastikan kondisi surat-suratnya itu aman, STNK, KIR itu tidak bermasalah ya. Yang kedua kondisi truknya yang penting ready, mesin, kaki-kaki itu nyaman. Lah kalau untuk speknya, nah remisa. Ini armada sudah sangat boys, sangat mantep, baknya sesuai, armadanya juga tahun muda, bannya juga ready semua ya, juga mantap. Tapi, oke, remirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat di sini sih siang ya. Nek remirsa nontonnya sore berawan berhubungi, orang ngerti ini selamat siang untuk remirsa semuanya. Untuk kali ini saya berada di Pulau Walk Store, tapi saya nggak mau bahas yang lain ya. Di sini saya mau membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan sekan gon remirsa kabeh. Salah siji ini nih. Ini ada yang bertanya di YouTube ini, izin bertanya dong, setiap muatan pasti punya karakter masing-masing. Entah itu yang muatan berat, sedang atau ringan, maupun yang stud atau santai. Lalu bagaimana cara driver mempersiapkan armadanya agar sesuai dengan karakter muatan? Di bagian mana saja yang perlu disesuaikan? Misal tekanan ban, mesin, per, dan lain-lain. Dan bagaimana jika kita sudah tahu kalau armada yang dimiliki dirasa tidak mampu, sebaiknya kita paksa untuk untuk mencari muatan yang lain ya. Oke. Nah, ini mumpung di sana, dikasih lihat kamera menghadap ke sana. Di sebelah sana ada beberapa armada yang sedang dicuci ya. Jadi saya akan langsung menuju ke sana dan akan saya kasih mungkin sedikit atau mungkin juga banyak tahu kira-kira seperti apa sih sopir ini mempersiapkan armadanya supaya dia siap di beberapa lintasan atau juga siap untuk membawa beberapa tipikal muatan, entah itu berat, ringan, tinggi, pendek, ataupun juga setut ataupun juga santai. Langsung kita akan menuju ke lokasi cucian, mumpung ada truknya Derakum yang mungkin bisa sedikit saya review ya. Let's go. Oke. Nah, seperti itu. Let's go. Ayo tong, numpak Honda tong. Dari karena kondisinya pengen numpak Honda, jadi saya numpak Honda. Wah, ini ada dua armada ternyata ya. Ada itu satu dan ada yang sini satu. Oke, nanti akan kita review dua-duanya ya. Mantap, Randy remirsa. Mantap. Iki nyung wis tekan lokalisasi, tekan lokasi. Iki nyung wis tekan lokasi ya, tekan lokasi. Jadi ini saya akan menjawab pertanyaan remirsa tadi yang setahu saya dan menurut saya. Kalau mungkin ada yang lebih tahu atau mungkin ya nanti komen-komen aja. Ini kan buat sharing-sharing semuanya. Yang pertama akan saya siapkan ini untuk bak terbuka ya, atau bak kayu yang mana biasanya untuk ekspedisian, entah itu antar pulau ataupun kota-kota. Yang pertama kita siapkan armadanya dulu. Nah, untuk kita mengetahui mempersiapkan armadanya kira-kira itu mampu atau enggak, karena di sini ada canter, jadi yang akan saya sampelkan untuk canter ya, Ocam. Yang pasti pertama pastikan kondisi surat-suratnya itu aman, STNK, KIR itu tidak bermasalah ya. Yang kedua kondisi truknya yang penting ready, mesin, kaki-kaki itu nyaman. Lah kalau untuk speknya, ini spek seperti ini bisa digunakan untuk muatan berat, muatan ringan, untuk setut ataupun yang santai ini ready. Ini kondisi muatan kendaraan seperti ini. Contoh gampangnya kita mulai dari ban ya, kita mulai dari ban. Nah ini untuk ban kawat atau seperti Aulus ini kalau menurut saya pribadi sih, yang dulu saya pernah di ekspedisian truk bak terbuka, ini sudah ready untuk membawa muatan setut juga Ocam, gawa muatan santai Ocam, gawa muatan abot Ocam, enteng Ocam, dhuwur Ocam, pendek Ocam. Ini sudah menurut saya di fase yang sudah lumayan Ocam. Mau segala medan juga Ocam. Kalau pakai ban tubles, itu apabila kita melewati jalur yang waktunya lancip-lancip, itu sangat riskan sekali atau mudah sobek ya. Kalau ini masih aman, kalau ini. Jadi kalau menurut saya yang paling utama itu adalah di kondisi bannya ya. Nah jangan lupa agar sampean tahu kondisi kendaraan sampean ini ready untuk bawa muatan berat atau ringan, setut atau santai.
terus tinggi atau pendek, ya silakan dicek untuk kaki-kakinya. Setiap sampean pulang silakan untuk dicek ke bengkel, ada yang agak kurang normal atau agak kurang waras atau tidak, seperti itu. Dan kalau untuk Canter ini tipenya HD 125 PS. Nah, ini biasanya untuk mempersiapkan supaya armada ini itu siap untuk muatan berat ataupun muatan ringan. Nah, ini tinggi ataupun pendek, biar tidak terlalu miring-miring di waktu lewat jalan yang sedikit miring-miring, itu biasanya pernya ditambahin 2 ya. Jadi pernya ditambahin 2. Untuk ekstranya 1, terus untuk yang bawahnya 1. Jadi untuk tipikal HD itu ditambahin 2. Kalau untuk yang super speed seperti dulu waktu saya masih bawa BRG itu, yang BRG itu saya tambahin 3 karena itu super speed. Jadi pernya lebih lemas. Kalau HD ini kan bisa dibilang pernya ini kan dia lumayan kuat ya, lumayan keras. Jadi cukup ditambahin 2 saja. Seperti itu remisa. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan untuk yang pasti apabila sampean menginginkan kondisi atau kendaraan Anda ini siap untuk bawa muatan ekspedisian, entah itu muatan tinggi, entah itu muatan berat atau apa, yang penting sampean sediakan armadanya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ini sih cukup ya, ini untuk bawa muatan lokalan yang kayak kayu juga pas, untuk luar kota atau ekspedisian juga pas, sudah disediakan terpal kain, terpal plastik juga ready, dan ukuran baknya ini ukuran bak yang sesuai untuk muatan lokal dan untuk muatan luar kota. Ini sudah sesuai. Kalau sampean pengen tanya-tanya ukuran baknya yang paling pas itu berapa, sampean silakan bisa melihat YouTube di Boh Lawuk video tentang spek bak yang sesuai dengan tipikal muatannya. Ini kita akan lanjut untuk ke babak yang kedua ya. Mantap, langsung. Cut dingin ra. Oke, nek mau wis nanggon Canter saiki pindah nanggon NMR. Nah, ini. Ini. Nah, remisa. Ini armada sudah sangat boys, sangat mantep. Baknya sesuai, armadanya juga tahun muda, bannya juga ready semua ya, juga mantap. Tapi ini tidak layak atau kurang cocok untuk luar kota karena nggak ada terpalnya. Bukan berarti terpalnya ditajuk ya. Ini memang disediakan untuk muatan lokal atau hanya bawa kayu saja. Jadi ini kalau untuk luar kota, ini belum sesuai spesifikasi karena nggak ada terpalnya. Nah, kalau kayu, pasir, atau mungkin batu, atau mungkin bataku, itu kan tidak butuh terpal. Nah, karena ini memang nggak ada terpalnya, ini dispesialiskan untuk bawa muatan lokal atau kayu, balken, dan yang lain sebagainya pokoknya. Jadi ini nggak perlu terpal remisa. Kalau sampean truknya sudah seperti ini, boy seperti ini, tapi nggak ada terpalnya, itu berarti tidak sesuai untuk bawa muatan luar kota ya. Entah itu tinggi atau yang lain sebagainya. Kalau untuk yang muatan seperti kayu dan lain-lain itu oke. Nah, kalau untuk bawa muatan setut itu kan dalam tanda kutip berarti sayur. Karena nggak ada terpalnya, jadi ini saya bisa memastikan kalau ini tidak ready ya, karena ini nggak ada terpalnya. Jadi walaupun sayur itu harus diterpalin, walaupun itu buah juga harus diterpalin, jadi ini tidak ready. Nah, kalau untuk NMR sendiri ya, NMR sendiri ini bannya padahal sudah sama dengan yang itu ya, dengan Canter tadi. Ini sudah sama, sudah cocok. Nah, kalau untuk NMR sendiri ini tidak perlu ditambahin untuk pernya. Ini sudah pas apabila bawa muatan tinggi, apabila bawa muatan pendek, berat, setut ataupun santai. Nah, ini sudah sesuai karena ini memang tipikal untuk pernya itu keras. Paling kalau supaya tidak terlalu nungging, nah ini per paling depan itu dikasih 1 untuk batalan yang paling bawah. Seperti itu pemirsa. Jadi simpel kan? Sebenarnya simpel banget kalau kita mau belajar, kita mau mencari tahu itu sebenarnya simpel banget. Speknya seperti itu. Ini pun walaupun hanya untuk lokal saja ya, tidak pernah untuk bawa muatan yang banter-banter atau yang pelayon-pelayon. Ini untuk pengecekan secara rutin juga dilakukan sama sopir beserta dengan ownernya atau dengan juragannya. Jadi yang pasti apabila sampean ingin mengetahui kendaraan ini layak untuk bawa muatan setut atau layak bawa muatan santai, tinggi, pendek, berat, enteng, yang pasti sampean sering-sering untuk mengecek kondisi kendaraan Anda. Mulai dari mesin, terus kaki-kaki, itu yang paling utama ya. Jadi sampean harus siapkan itu semua. Nanti bengkel juga tahu kok di waktu sampean ngecek. Misalnya ada laker yang sedikit gujak, atau mungkin kampas yang sudah mulai tipis, atau mungkin sampean ngecek, nah ini bannya ada yang crowel atau gimana, nah itu. Nah dulu saya juga sempat pernah ngomong,
supaya kita tahu kondisi kendaraan yang akan kita kendarai ini itu layak apa enggaknya. Ya setidaknya misalnya sampean 1 bulan itu nyuci 4 kali, 1 kali usahakan sampean nyuci sendiri. Jadi sampean biar tahu kondisi bagian dalamnya kira-kira ada yang perlu dibenerin apa enggak. Misalnya baut kendu, terus mungkin ban sing jero suwek, atau mungkin nggon perek ana sing rada retak. Kalau kita hanya melakukan dicuci setim, itu belum tentu akan dicek. Nah, apabila sampean males untuk nyucinya, di waktu setelah selesai nyuci setim, sampean usahakan untuk ngecek dulu seluruh kondisi kendaraan, terutama bagian bawah ya, karena tidak menutup kemungkinan untuk tukang cucinya itu memang kurang mengecek, karena dia tugasnya mencuci, bukan untuk mengecek kondisi kendaraan. Jadi usahakan apabila sampean memang males untuk mencuci kendaraan itu, silakan sampean untuk setelah dicuci, sampean diputerin, coba sampean probos ming jero, dicek ana baut sing kendu apa ora. Kalau misalnya ada mungkin sampean sambil digujak-gujak, oh ini kok agak kendu agak ini, jadi nanti sampean bisa menuju ke bengkel. Seperti itu pemirsa. Oke, dan kita akan menuju ke tipikal kendaraan yang selanjutnya. Oke, mrene maning. Mrene. Lah iki kan ada iki kan muatan dhuwur enteng abot. Lah iki tak tuduhi mrene. Nah, lah iki nyatane bok arek dimuati dhuwur kaya gawa kayu, ya ora bisa. Muatanane paling pol semene kuwi wis paling pol. Nah sih wis paling pol jadi arek dimuati 5 meter ora muat. Nah, ini sudah ada tipikalnya masing-masing. Jadi ini kalau berat masih okem, tapi nek muni kon dhuwur ya seneni karo pemerintah. Arek kepriye dhuwure dicomplong. Arek dikrowake nggo grindo ya teles kabeh ra muatane. Ha apa Ini kalau untuk bawa muatan buah atau sayur juga kurang efektif. Karena apa? Ini besi semua dan tertutup rapat, tidak ada ventilasinya ya. Ini ana ventilasi ini, jadi nek gawe muat kayak sayur karo buah ya umum, barangnya langsung mateng. Iki nang ngene didoki. Ngene jero iki gak didoki buang menungsa. Kowe nek muni kawet sekan Banyuwangi tekan Jakarta, wonge mateng. Mulane kowe asline ana sepake dewek-dewek. Lah, dewek sebagai menungsa ora usah nyalai kodrat. Iki arep dibuati buatan sing dhuwure 4 meter ya ora muat. Lah nek kae, nah iki. Nek iki ya muat, nek iki arep dimuati 10 meter paha bisa. Lho nana pol-polanane dhuwure tergantung tambange wae muat apa ora. Tambange nyandak apa ora taline. Lah nek bok ya ora bakalan nyandak. Oke? Paham sih nganti sebenarnya? Oke, kalau begitu kita menuju kesimpulannya ya. Mantap. Boceng. Mari kita kemon. Set. Nah, Remisa. Jadi dari beberapa pernyataan saya yang tadi, itu mungkin bisa diambil kesimpulan memang setiap kendaraan itu mempunyai tipikal masing-masing yang memang sudah dibuat atau diproduksi itu sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Sudah sedikit paham kan? Dari tadi kira-kira spek apa saja yang memang kita sudah sesuai untuk kendaraan itu, dan gimana supaya kita tahu kendaraan itu memang sudah ready atau belum? Ya, kita harus melakukan pengecekan rutin. Usahakan kalau sesudah pulang atau habis berangkat itu kita sudah pulang, silakan untuk dicek dulu. Entah itu kaki-kaki, entah itu kondisi mesin ya, itu kan kelihatan. Apabila kaki-kaki mungkin kan di waktu bawa jalan atau mungkin sambil didongkraki, digujak-gujak, habis nyuci, sampean bisa dicek. Terus kalau untuk mesin itu kan juga kedengeran. Nah, intinya seperti itu. Jadi apapun muatannya, seperti apapun kecepatannya, yang penting usahakan safety dan kendaraan kita layak untuk membawa muatan tersebut. Sesuatu yang dipaksakan memang akan berakibat yang kurang efektif. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk remisa semuanya yang mau beli kaos bisa langsung ke Bolawuk Setur, yang mau kirim-kirim barang bisa langsung ke Bolawuk Sapedisi. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf, dan tidak lupa saya doakan moga remirsa-remirsa kabeh diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezeki, dan yang pasti selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.